Halo, selamat malam semuanya, terutama untuk teman-teman Kompol, komunitas motor Mitra Polisi Klaten. Akhirnya info yang ditunggu-tunggu buat teman-teman komunitas motor se-Klaten akhirnya telah eh, telah keluar info perihal tentang Kopdar di wilayah Klaten itu situasinya seperti apa. Kemarin dari pengurus juga sudah ada omongan dari pihak kepolisian. Langsung aja kita serahkan kepada Bapak Sigit selaku ketua dua. Mungkin disapa dulu enaknya. Selamat malam buat rekan-rekan komunitas motor Mitra Polisi dan komunitas motor di Klaten yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung di dalam Kompol. Selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari ini. Mungkin yang lihatnya siang, siang. Ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait aturan tentang Kopdar di wilayah Kabupaten Klaten yang seperti apakah nanti yang telah disampaikan oleh Dikyasa kemarin. Ya, kemarin kebetulan juga sama Pak Penasehat, Bapak Peking, dan juga ada Ketua 2 Bapak Sigit, dan saya juga hadir selaku divisi eventnya komunitas motor se-Klaten. Jadi kita di situ kemarin sedikit urung rembuk perihal masalah statusnya gimana sih di Klaten itu, apakah sudah boleh kopdar apa belum. Monggo disampaikan Pak Sigit. Ya, karena kemarin ya sempat ada info di kota-kota lain sudah mengadakan kopdar, sudah ada beberapa kota yang normal, memang benar-benar normal, tapi mereka pasti menggunakan protokol kesehatan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini aku membaca aja ya, karena kemarin aku sempat lupa poin-poinnya. Sehubungan dicabutnya larangan berkerumun oleh Bapak Kapolri dan disarankan oleh Kanit Dikyasa selaku pembina Kompol komunitas motor Mitra Polisi Klaten, bahwasanya kami klub motor di Kabupaten Klaten ya kita itu sebagian besar kita sudah menginginkan untuk berkopdar. Jadi kemarin kita mengadakan permohonan karena ini sifatnya itu gimana ya, sudah dicabut gitu ya Pak. Ya, jadi menyikapi dari kemarin wabah corona tidak boleh ada kegiatan. Sekarang situasinya ke new normal, dan di situ kemarin juga sudah dijelaskan poin-poinnya. Akhirnya dari teman-teman Klaten, khususnya wilayah Klaten ya, walaupun kota-kota lainnya sudah bisa kopdar jauh sebelum dari kita, sedangkan kita di sini karena ada wadah Kompol yang dinaungi oleh pihak kepolisian sudah ibaratnya ngasih lampu hijau, tetapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Mungkin dari teman-teman bisa disimak, terus juga bisa dicermati baik-baik. Nanti juga tolong videonya ini lihatnya sampai selesai biar nggak salah paham ya, untuk menyikapi dari kita. Kalaupun memang nanti ada yang ditanyakan atau apa, bisa langsung japri di grup ya kayak gitu. Ini saya langsung membacakan aja ya terkait kemarin koordinasi dengan Dikyasa Polres Klaten. Yang pertama itu komunitas motor yang ingin kopdar itu wajib lapor polsek setempat yang ditempati kopdar. Ya. Misalnya di wilayah hukum polsek kota. Nah, itu silakan sowan ke polsek kota untuk memberikan keterangan. Nah, nanti Kompol juga nggak lepas tangan untuk hal tersebut. Kompol juga istilahnya membuatkan surat ya, mungkin nanti bisa dibacakan semua, nanti kita jabarkan satu-satu Pak. Yang pertama itu tadi wajib lapor dulu, yang ke polsek. Terus yang kedua Pak, yang kedua itu mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang ketiga kapasitas kopdar. Nah, terus yang keempat waktu kopdar. Waktu kopdar. Yang kelima
menggunakan atribut Siap. identitas ya, identitas komunitas. Nah, itu 5 poin. 5 poin. Oke. Dan yang ini untuk yang terakhir terkait dengan Kopdargap. Kopdargap ya, mengunduh Kopdargap itu harus mendapat rekomendasi dulu dari Kompol, kemudian ke Polsek, kemudian ke Intelkam Polres Klaten. Oke. Ya. Jadi ada poin 5 dan poin yang tambahan 1 yang poin paling penting itu mengenai Kopdargap. Ya. Mungkin kita bahas yang pertama. Yang pertama dulu ya, yang izin kepolisian, Polsek itu tadi. Kopdar izin ke Polsek. Jadi yang dimaksud izin Polsek itu untuk apa, Pak? Jadi gini, itu kan terkadang kita nggak ngerti, nggak bisa membedakan mana yang nongkrong nggak bermanfaat. Kalau kopdar kan intinya nongkrong tapi bermanfaat, sharing, dan perkembangan dalam dunia otomotif itu bermanfaat. Kalau nongkrong yang kan bermanfaat kan ada kan, cuma nongkrong aja. Itu yang pertama, itu fungsinya itu untuk lapor ke Polsek biar tidak ada istilahnya apa ya, salah paham di polisi. Kalaupun memang di situ nanti ada mungkin patroli, nah dari Polseknya sendiri sudah mengetahui bahwasannya mungkin di depan alun-alun ada komunitas motor yang sudah izin, jadi mungkin ya cuma disapa kayak gitu. Karena sebelumnya sudah ada silaturahmi ya, komunitas motor ke Polseknya sudah sharing lah kayak gitu. Terus yaitu yang poin pertama, paham ya? Terus isi suratnya ini nanti surat pengantar tersebut bisa diambil atau gimana, Pak? Kemarin lupa misalnya. Kemarin itu rencana mau dibuatkan PDF-nya. Nanti dari teman-teman silahkan di print sendiri-sendiri untuk lampiran komunitas kalian dibawa ke Polseknya. Kalaupun memang dari teman-teman misalkan kurang jelas atau gimana, bisa datang untuk mengambilnya langsung. Jadi misalkan masih takut nih atau masih belum paham, mending nanti formnya itu nanti surat pengantarnya itu nanti langsung dijabri ke pengurus untuk bisa dijelaskan sekalian untuk mengambil. Jadi ada 2 alternatif kayak gitu. Dan itu mungkin isinya dijabarkan atau enggak, Pak? Isi surat pengantar tersebut? Nggak apa-apa, nanti biar dipelajarin sendiri aja. Terus untuk kita lanjut yang kedua, mungkin untuk yang pertama tadi sudah cukup jelas ya? Sudah, insya Allah cukup jelas. Yang kedua, ini harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu gunakan masker, itu wajib. Masker wajib ya? Wajib. Terus dicatat sekalian buat teman-teman. Hand sanitizer itu yang di saku aja, di saku itu enggak istilahnya biar ringkes. Tuh. Terus jaga jarak aman. Nah, jaga jarak aman. Tuh jangan terlalu berkerumun banget. Jadi dikasih speleng lah, nggak usah mepet gitu. Mepet lanang mepet ameh ngopo. Iya. Ya ibaratnya kayak kita lah kayak gini nongkrongnya jangan deket-deketan. Kalaupun mau ngobrol ya kan dari jarak 1 sampai 1,5 meter juga udah kedengeran. Jadi nggak usah mepet-mepet kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin udah cukup jelas belum ya? Udah ya? Udah cukup. Terus yang ketiga, kapasitas kopdar. Oke, ini penting. Kapasitas kopdar itu penting. Kemarin sebenarnya itu kita mau gimana ya, mau bilang ke pengurus ke rekan-rekan itu sebenarnya ada yang komunitas banyak membernya, ada yang sedikit, ada yang 30, ada yang 15, bahkan ada yang 5. Nah, itu kita maksimalkan, kita mohon sama Digiasa sebenarnya maksimal berapa sih? Nah, dari Digiasa sendiri mengatakan yo kalau istilahnya 20 sih masih nggak apa-apa gitu. 15 sampai 20. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang membernya banyak ya mungkin buat pengurusnya sendiri ada alternatif atau cara lain lah. Nah, jangan sampai ketika lebih dari 20 itu nanti udah hitungannya
ibaratnya berkerumun rame besar, nah kapasitas besar. nanti kasihan dari teman-teman ketika kalian memaksakan buat taruhlah 30 atau 40 orang kopdar jadi satu itu nanti kasihan nanti yang kena imbasnya ya teman-teman daripada nanti kita nggak boleh kopdar lagi. Iya betul. Nah kayak gitu. Terus waktu kopdar itu jam 7 sampai jam 11 dan ingat-ingat dilarang rolling. Tidak diperkenankan untuk rolling. Jadi datang terus kopdar membahas organisasi, habis itu maksimal sampai jam 12 langsung pulang sendiri-sendiri ya. Gitu. Jangan berjabat tangan terlebih dahulu. Itu ya. Jabat tangannya yo ngene apa sikut apa biasanya dijedotke. Gitu ya. Terus langsung lanjut ke atribut. Nah, yang kita utamakan itu sebenarnya banner, malah itu yang paling utama. MMT banner yang dipajang di parkir. Itu dipasang. Walaupun 1-5 orang tetap kita gelar lah banner. Nah, itu untuk menjaga apa ya? Biar itu tadi nggak identitas salah. Identitas. Yang ditakutkan nanti dari pihak kepolisiannya juga bingung membedakan mana nih anak-anak yang nongkrong biasa atau anak-anak komunitas motor. Kalau misalkan memang cuman anak-anak biasa ya mungkin nanti ada tindakannya atau gimana. Tapi kalau misalkan dari komunitas motor kan jelas nih udah ada banner MMT-nya, mungkin juga dari pihak kepolisian ibaratnya sudah ada yang bina dan langsung dipantau dari kepolisiannya ya. Kayak gitu sih fungsinya untuk membedakan antara orang umum dengan komunitas motor. Lah, begitulah mungkin 5 poinnya. Dan buat kalian semua rekan-rekan keanggotaan kompol ataupun di luar kompol yang mempunyai komunitas motor di Kabupaten Klaten, tadi sudah saya terangkan ada 5 poin tersebut. Jikalau memang ada yang melanggar dari 5 poin tersebut, ya kita gimana ya Pak? Ya kita sebagai jembatan intinya sudah mengasih peringatan, sudah memberitahu. Kalaupun kalian melanggar ya itu nanti kalian urus sendiri, dalam arti gini, di situ ada pihak kepolisian, terus juga banyak dinas kesehatan yang mantau kita supaya dimana Klaten kan juga zonanya masih zona merah ya. Dari teman-teman kita dari pengurus sudah mengusahakan buat teman-teman bisa silaturahmi biar bisa kegiatan di pinggir jalan kopdar seperti biasa ya. Tolong kita sama-sama mengerti, sama-sama memahami, jangan sampai nanti takutnya ketika kalian melanggar ya yang kena ya kita sebagai pengurus. Betul. Dan nanti endingnya ketika memang ada yang melanggar, mungkin kalian melanggar nggak apa-apa, tapi nanti imbasnya ke kita dan endingnya untuk kopdar ini izinnya dicabut lagi. Udah nggak usah kopdaran daripada kalian udah dikasih enak tapi menyepelekan kayak gitu. Imbasnya ke kita dan rekan-rekan lain. Iya. Sedangkan di kompol itu banyak komunitasnya, kita gimana caranya ngaturnya itu sangat berat pengorbanannya kita pengurus untuk datang ke kantor Polres itu kita nggak usah diceritakan. Janjian datang atur waktu, nanti sudah atur waktu kebetulan juga banyak kerjaan, kita harus atur ulang lagi, harus ketemu lagi, jarak yang jauh kita tempuh kayak gitu, banyak waktu yang kita korbankan kayak gitu dari teman-teman. Jadi mohon buat dipatuhi peraturan ini. Kalaupun memang tidak bisa ya udah, kalau misalkan mau cari aman ya udah jangan kopdar dulu. Tapi kalau misalkan mau kopdar ya itu tadi protokol kesehatannya dijaga ya. Terus selepas dari hal tersebut, mungkin ini masih ada tambahan sedikit. Ini kemarin sempat juga kita sebenarnya kalau yang pada ingat anniversary kompol yang ke 9 tahun.
udah nggak kerasa ya, kan? di Udah Klaten 9 itu tahun. dirangkul sama pihak kepolisian itu suatu hal yang penghargaan khusus lah daripada kota-kota lain. Itu jarang sekali kota yang benar-benar di situ antara pihak kepolisian dengan teman-teman motor itu benar-benar dirangkul, benar-benar dibina dan diperhatikan sekali untuk masalah keselamatan. Kalian juga banyak sekali lah, ibaratnya kita kerjasama dengan pihak kepolisian. 9 tahun. 9 tahun. Lah, kemarin kita nggak bisa merayakan dan kita nggak bisa dangdutan seperti biasa. Terus kenapa kemarin September? Kemarin memang bener-bener kita ajukan yang maju banget. Nah, kebetulan saat ini pas tanggal 1 kemarin, itu memang bener-bener 9 tahun kompol. Lah, di saat itu kita nggak bisa merayakan hura-hura karena ya terkait pandemi COVID ini. Kita juga mengerti hal tersebut. Sebenarnya juga kita menginginkan iso seneng-seneng bareng lah. Tapi bagaimana lagi hal yang seperti ini. Oh iya Pak, tadi poin tambahan yang ke-6 itu kan ada poin tambahan untuk Kopdargab yang masanya itu lebih dari 50 dari 20 kan ini Kopdarnya maksimal 20 kan. Kalau eventing kayak 50 lebih. Nah, ini kan ada Kopdargab nih. Entah Kopdargab, entah event tetap nembusinya kita dari disarankan kemarin untuk lapor apa tadi, polsek dulu, rekomendasi dulu soal kompol ke polsek ke Intelkam. Jadi itu yang kalau misalnya kalian mau ngadain Kopdargab yang sekiranya melibatkan masa lebih dari 20. Gitu. Tapi kalau cuma 20 ya itu dihitungnya cuma Kopdar. Apalagi kelasnya kelas event anniversary. Kalau event itu berkerumun itu 50. Nah, 50. Misalnya 50 mau mengadakan dangdutan ya kudu 50, memang harus maksimal 50. Ya dangdutan itu loh. Second dangdutan 20 krune itu pun siang, itu pun harus siang, enggak boleh malam. Itu termasuk krunya dangdut dan gitu ya. Belum pengurus. Seperti itu. Jadi daripada muspro lah kanggo event langsung delok, ditahan dulu. Kalau misalkan di daerah lain sudah ada event kegiatan, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau kalian mau datang silahkan. Yang penting kita ibaratnya jangan sampai melanggar peraturan yang ada. Nah ini sekarang saya sebagai ketua mau tanya divisi event sekalian lanjut ya. Untuk perihal event, nah kalau andai kata kita memang saat ini anniversary misalnya, klub ini anniversary, ini sudah new normal. Ingin merayakan, nah itu kan kita harus merayakan yang lebih bermanfaat loh. Itu alternatifnya apa Pak Denny selaku divisi event? Mungkin event yang cocok untuk di masa-masa seperti ini mungkin bisa ada pengajian, terus ya keluarga besar komunitas kalian dulu lah. Gitu. Itu yang penting nggak terlalu masa banyak. Kalian di saat kayak gini jangan dalam arti jangan hura-hura dulu, jangan dangdutan. Karena apa? Ya percuma. Belum tentu kalian sudah punya uang banyak, udah memenjamkan semuanya, tapi nggak ada yang datang, kan juga kasihan kan kayak gitu. Kalaupun memang banyak peminatnya, banyak dananya, sudah semuanya lengkap, kalau nggak diizinin ya juga buat apa kayak gitu. Baksos mungkin bisa jadi alternatif. Baksos juga bisa. Terus apa istilahnya, kompetisi event mungkin, event dalam sosmed, Instagram, kayak gitu, kontes atau apalah, monggo mungkin buat video ucapan yang paling kompak atau gimana. Nah itu mendapatkan merchandise atau apa bisa. Jadi alhamdulillah dari teman-teman sudah jelas ya, kita nggak kerasa udah ngobrol sekitar 19 menit. Wow, hampir 20 menit nggak kerasa. Jangan sampai informasi ini berhenti di kalian, harap di share ke member-member kalian untuk didengarkan, untuk disimak. Jadi alasannya di sini kita untuk jembatan, kenapa Kopdarnya sekarang dipersulit, bukan dipersulit karena itu memang untuk demi kebersamaan semua. Terlebih lagi dari Klaten itu zonanya masih zona merah, benar-benar hati-hati banget. Jangan lupa
di-share ya, video ini di-share biar di luar kota juga ngerti. di luar kota. Kalau kalian semua itu memang benar-benar diperhatikan. Ya, Betul ya? betul banget. Suatu penghargaan sekali buat teman-teman yang ikut dalam kompol. Oke, itu ya, Pak Sigit. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Terus juga sekalian promo, jangan lupa di subscribe channelnya karena nanti kedepannya menyikapi tetap ini besok ada sambungannya. Ada sambungannya. Ketika memang sudah benar-benar normal, nanti kita akan update lagi perkembangannya. Perkembangan terus, betul. Oke, jadi itu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Salam komunitas motor mitra polisi. Sehat selalu. Terima kasih.